Bismillahirrahmanirrahim. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulai nego dulu nih berapa menit? Ya. Nego dulu berapa menit nih? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, muqaddir aqdar al-musarriful umur, al-muqawwirul laila ala nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahdi samadil azizil hakim, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh, afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal ahkin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibur rahman, as-sayyidul aqwan al-hadiru ma'aman salla alaihi fi kulli zamanin wa makan, wa ala alihi wa sahbihi hatal an, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaat hadirin hadirat, muslimin muslimat khususnya yang berada di Masjid Al-Furqan berbahagia, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi kita diajak salawatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga yang kami hormatin di sini ketua masjid yang telah berada di sini dari awal menyemarakkan daripada terjadinya peristiwa Maulid ini. Bersyukur semoga cita-cita beliau, tujuan-tujuan beliau, panjang umur, murah rezeki, semuanya bakal terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Juga di sini kita dihadirkan oleh tamu dari anggota Dewan Pemerintahan Daerah Kota Batam, Pak Raden ya. Semoga antum panjang umur. Provinsi, oh masya Allah, Provinsi Batam. Ya, natasyaraf bikum. Aduh, apa bahasa Indonesia ya? Kami terasa terhormatin bisa dihadirkan juga di sini. Semoga antum panjang umur, senantiasa membantu maslahat-maslahat umat, terlebih khusus lagi di Kota Batam. Amin ya rabbal alamin. Para ketua masjid NU juga, masya Allah, Ustaz Romli. Nah, saya juga banyak di Kota Pekanbaru tuh NU semua tuh trans. Masya Allah Pak. NU di trans, walaupun trans tanahnya, jalannya tanah, maulidan 3.000 orang juga. Lapangan bola dibuka. Oke, sedikit aja tuh ya, cuplikan trailer film atau kita kayak nonton YouTube Ibu ya, Tokopedia lewat. Yang kami hormatin, masya Allah para jamaah NU menyemarakkan dan menghadirkan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting di sini sama-sama kita dari tadi berkumpul, jangan lupa niat iktikaf. Penting nih, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Adik-adik, mabarnya nanti. Ini malaikat bingung nih, dengar ceramah Maulid atau main mabar. Bener gak? Malaikat nyatet nih, pahala kalian majelis sama malaikat nyatet kalian main game. Oke, fokus dulu bentar. Ini ada hadiah. Nah, tinggal 2. Yang dengerin ceramah nanti dari awal sampai akhir ada pertanyaan bisa jawab, dapat kitab zikir. Oke ya. Nanti dulu. Mobile Legends tutup dulu. Oke. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam ini malam yang penuh dengan berkah. Sebagaimana telah terjadi 1444 tahun yang lalu, terjadilah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai Nabi akhir zaman dikenal dengan nama Muhammad. Dalam kitab Injil beliau dengar apa lebih terkenal didengarkan daripada Nabi Isa alaihissalam dengan nama Ahmad. Ya, nggak perlu kenalan lagi ya Ustaz ya, langsung aja ceramah ya. Ini di dalam Taurat juga Nabi Allah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering kita dengarkan daripada kitab-kitab seperti Tanbihul Ghafilin. Di situ dikatakan nama beliau juga dipanggil dengan nama Mahmud. Banyak kan? Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bahkan beliau ini juga memiliki nama diantaranya sampai 201 nama. Yasin, Toha, Abul Qasim, Sahibul Burak, Wal Mi'raj, Wal Alam. Banyak lagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ini yadullu ala syarafil musammah. Seorang yang memiliki nama yang banyak menunjukkan orang tersebut mulia. Nih, kalau ada kita punya kenalan anggota dewan kah itu, entah itu siapapun, punya gelar SH, MH, LC dan lain sebagainya, menunjukkan kemuliaan bagi orang tersebut. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau kita punya gelar aja ya Pak Dewan 3 dewan aja misalnya, satu dewan punya gelar 3 udah luar biasa. Tabarakallah. Ini Nabi Muhammad bukan 3 gelar, namanya sampai 201 nama. Halo, masih dengar semua? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini tujuan kita sama-sama merayakan Maulid Nabi ini untuk memeriahkan daripada peristiwa lahirnya Nabi Muhammad. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimotori oleh warga NU, tadi kita sama-sama nggak terasa Bu, kita diajak salawatan dari duduk sampai tegak sampai duduk lagi nih kan, itu salawatan semua. Kalau diartiin makna daripada Maulid tersebut, bagaimana peristiwa perjalanannya bisa Nabi lahir, diceritain mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa tujuan kita untuk salawat kepada Nabi? Satu, untuk mendapatkan syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan, aqrabukum alayya yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat nanti di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak salawat. Kok demikian Ustaz? Kok demikian Habib? Benar. Salawat sama Nabi ini sangat luar biasa. Kita nggak tahu nih, salat kita bisa riak. Tahu riak? Pamer, adu mekanik, yang mana lebih khusyuk? Bahasa mereka nih adu mekanik, ya kan besti ya. Kalian sholat sok-sok khusyuk kan gitu. Bisa jadi ini nggak diterima, tapi salawat sama Nabi, walaupun sombong, walaupun riak, itu pasti diterima. Beda sama amal yang lain Bu. Zikir, ibu arisan, ibu pengajian, bawa emas 3 kilo di gelang, kalau kita riak tertolak kan Bu. Tapi ibu sambil salawatan bawa gelang banyak nggak masalah Bu. Yang penting salawatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Rasulullah, dalam salah satu makna magol daripada salah satu hadis, orang yang salawat sama Nabi walaupun dia sombong, angkuh minta ampun, tapi salawat pasti diterima. Bedanya salawat sama zikir, dan salawat sama amalan-amalan yang lain. Coba dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian pernah kenal dengan Nabi Musa? Kenal, ketemu di mana? Batam. Nabi Musa alaihissalam bergelarkan kalimullah. Ya, Habibnya agak bocor dikit sebenarnya nih. Ini agak-agak jaim aja nih, ada anggota dewan. Siapa itu? Nabi Allah Musa bin Imran, ya kan? Nabi Musa ini sangat luar biasa, bergelarkan kalimullah, orang yang banyak berdialog sama Allah. Bahkan para ulama mencatat daripada berapa jumlah antara percakapan Nabi Musa sama Allah. Pak Ketua, ternyata berjumlah 3.600 kali ngomong. Dikit-dikit Nabi Musa kalau bingung langsung nanya sama Allah. Enak Bu. Kalau kita nanya laki centang satu dulu kadang Bu ya. Nah, lama. Tunggu sinyal wifi kadang Bu ya. Ini enggak. Nabi Musa kalau ada pertanyaan di benak pikirannya langsung bertanya kepada Allah. Saking banyaknya sering ngomong sama Allah, berjumlah 3.600 kali percakapan. Makanya Nabi Allah Musa alaihissalam digelarkan kalimullah, dari asal kalimat kalama yukalimu takliman, orang yang sering berbicara dengan Allah. Nih, Nabi Musa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, wahai Musa, aturidu an akuna aqrabu ilaika. Wahai Musa, kau mau enggak menjadi orang yang dekat dengan diriku, kata Allah. Ditawarin nih, orang yang mau dekat sama Allah. Ini resepnya nih adik-adik, biar kalian lebih pro lagi mainnya. Kalian mesti dekat sama Allah, bukan ngebut naik motor, dekat sama Allah tuh langsung. Apa resepnya? Nih kata Nabi Allah Musa alaihissalam, mau nggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa diomongin, wa min ruhika ila badanika, kau lebih dekat kepada Allah daripada ruh dengan badanmu. Mana Bu, bayangin Bu, ruh sama badan mungkin terpisah nggak Bu? Terpisah game over kita Bu, alias ya the end ya Pak ya, Pak Haji ya, meninggal.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, kau mau enggak aku dekat denganmu bagaikan ruh dan badan? Wa min nuri basarika ila ainika." Di antara pandangan mata sama mata. Coba penglihatan sama mata mungkin dipisah enggak? Halo? Masih ada orang besti? Masih ada orang sini? Coba pandangan mata sama mata mungkin terpisah enggak? Diem aja. Halo? Assalamualaikum. Halo, dengar? Mata, pandangan mata sama mata mungkin terpisah enggak? Penglihatan sama mata mungkin terpisah enggak? Enggak kan? Berikutnya kata Allah, "Ya Musa, mau enggak kau seakan-akan dekat sama pandangan sama mata?" Enggak mungkin terpisah. Daripada pendengaranmu dengan telingamu mungkin enggak terpisah. Berarti kalau terpisah itu orang tuli ataupun buta. Ataupun daripada kau bisa berbicara dengan seakan-akan kau memiliki lisan. Kalian lihat kalau ada orang yang cadel atau lidahnya kurang, itu cacat enggak? Cacat, susah ngomong. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, kau mau enggak dekat sama aku sebagaimana dekatnya ruh dengan badan, sebagaimana pandangan dengan matamu, penglihatanmu dengan matamu, pendengaranmu dengan telingamu, dan mulutmu bisa berbicara. Bala ya Allah, bala ya Rabbi, aku pengen ya Allah dekat denganmu." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa'aksir salata ala Muhammadi." Banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Lihat nih adik-adik, Nabi Musa padahal Nabi Muhammad belum lahir sudah disuruh untuk salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, tuh Bu, kalau seandainya Nabi Musa yang gelarnya Kalimullah, seorang yang Nabi ulul azmi, diperintahkan oleh Allah salawat kepada Nabi, bagaimana status kita yang umat Nabi? Ngaku beriman dengan Nabi, bisa mulia karena Nabi, maka hukumnya wajib salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka wajib statusnya orang kalau pengen dekat sama Allah banyak-banyak salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklum ya, agak cepat dikit, singkat. Di dalam kitab Kanzul Ahbar di situ diceritakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam majelis dengan para sahabatnya, laki-laki maupun perempuan, ya dipisah. Di situ Nabi Muhammad menceritakan pada suatu kisah di hari kiamat kelak terjadilah suatu peristiwa. Ini cerita Nabi, bukan dongeng. Ya, kalau kita kadang tentang sholawatan ini kata orang dongeng, padahal dalam kitab Kanzul Ahbar. Lihat nih. Di zaman nanti kita semua bakal binasa mati. Ketika sangkakala ditiupkan, kita bakal dibangkitkan lagi, yaitu di padang mahsyar, bukan padang Sahara ya. Padang mahsyar, Batam nggak tahu lagi jadi apa, selesai semua. Dibangkitin semua. Matahari sejengkal. Semua manusia mikirin dosa masing-masing. Kalian kenal sama bapak, nggak kenal bapak kalian sama kalian. Mikirin dosa masing-masing, pada nangis, pada tenggelam dengan keringat darah, nanah, pada kesulitan di zaman itu. Nanti ada perhitungan amal, yaitu yaumul hisab, perhitungan amal. Kemana hartanya, dibawa kemana, kan gitu. Umurnya main apa aja, main gamenya apa aja nih, menang atau kalah, ngabisin pulsa kuota ibunya nggak kena nih, kan gitu. Yaumul hisab, berkat salawat bebas mungkin. Nah, dengerin adik-adik, salah satu kisah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sorga, Nabi Adam memperhatikan ada salah satu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ditimbang, timbangannya taruh aja, anggap aja kayak gini nih, tegak, sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri ya keburukan, maksiat dan dosa lain sebagainya. Ditimbang ternyata yang berat sebelah kiri. Nih, azab lagi ceramah main game misal. Ya, saking banyaknya yang meleset nih anak nih misalnya. Banyaknya dosa ini orang langsung ditarik sama malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Nih, benar. Neraka. Bu, udah diseret sama malaikat. Ini sebenarnya tafsir Quran loh, Ustaz. Tafsir Quran tentang surah At-Tahrim ayat 6. Ini malaikat udah, yang namanya malaikat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keras. A ya A, B ya B.
Ditarik ini orang umat Nabi Muhammad tadi mau dilempar ke dalam neraka. Nabi Adam alaihissalam, ini kisahnya Nabi Adam. Tadi Nabi Musa disuruh selawat. Nabi Adam alaihissalam memperhatiin, ini umatnya Nabi Muhammad. Oh, ini anak sering main game, misal ya. Ini anak sering main game, oh masuk neraka dia. Karena pakai internetnya maling, punya duit ibunya mungkin. Ditandain sama Nabi Adam, diseret. Ketika mau dilempar ke dalam neraka, Nabi Adam alaihissalam kasih kabar. Nih bocoran. Ya Muhammad, innahu min ummati sayadkhulun nar. Wahai Muhammad, salah satu daripada umatmu lagi diseret, mau dieksekusi, masuk ke dalam api neraka. Fasfa' lahu. Kasih dia siapa? Syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cintanya sama kita luar biasa, Bu. Kita punya suami sayang sama kita, Bu. Tapi kadang bodoh amat juga ya, Bu ya. Ini enggak, Nabi enggak mau satu saja umatnya masuk ke dalam neraka. Langsung Nabi tegak, Nabi ada di sorga. Nabi tegak langsung spontan ngejer. Malaikat tadi lagi nyeret seorang umat Nabi Muhammad. Diseret nih, ketika diseret mau dijoblosin ke dalam penjara neraka, itu disetop oleh Nabi Muhammad. Berdebat. Yang Nabi mau nyelamatin, yang malaikat mau nyeburin. Nggak sweet, nggak ada nyogok, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Zaman itu mana ada persogokan. Yang bisa kita minta tolong cuman kepada Nabi Muhammad. Nih negosiasi nih. Ya malaikati innahu min ummati. Ya malaikat, sesungguhnya itu adalah umatku. Nggak bisa ya Muhammad. Ini adalah orang yang divonis masuk neraka. Enggak, lepasin. Enggak bisa. Gimana nih? Siapa yang menang? Hah? Nabi Muhammad gimana menang ya? Langsung malaikat bawa dalil. Malaikat berdebat. Surat Tahrim ayat 6. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Ya'maluna ma tu'marun wa yuf'aluna ma yu'marun. Mereka la ya'suna Allah ma ya'marun. Mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat. Malaikat nggak pernah melanggar perintah Allah. Mereka hanya semata-mata melakukan apa yang diperintahkan. Diem Nabi Muhammad. Malaikat bawa dalil. Mana dalilnya kan gitu ya? Ini dalilnya kata malaikat. Ibu paham Bu ceritanya Bu? Halo? Diam juga ibunya bengong. Kecepatan? Ya, jamnya tuh Bu. Mana lagi? Paham adik-adik? Cepetan ya Pak ya. Kasih kode, jujur aja kita. Marahin saya kalau misal ada jenazah. Saya tegur aja Kak. Kecepatan ya? Kecepatan ya? Iya, jujur. Cepet ya? Singkat cerita. Ditegur tambah singkat. Singkat cerita, ini malaikat mengeluarkan suatu dalil dalam Al-Quran. Kami malaikat cuman bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah ya Muhammad. Kami mau masuk di neraka karena dia banyak dosa. Ini nggak bisa kau tolong Muhammad. Ini orang udah dosanya banyak, nggak bisa ditolong. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad nggak mau kalah. Kenapa? Sayang sama umat Nabi. Jadi semua kita ini seakan-akan menjadi saudaranya Nabi. Kita ini seakan-akan menjadi saudara karena kita percaya sama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu sudah berdebat, nggak putus-putus itu cerita. Langsunglah Allah Subhanahu wa taala kasih izin. Surat izin memberikan syafaat kepada ini umat. Apa suratnya? Allah Subhanahu wa taala nyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam ngeluarin dalil juga. Nabi Muhammad minta naik banding. Pernah kalian lihat apa namanya kalau persidangan DPR MPR bukan DPR MPR, persidangan dalam suatu mahkamah agung, di situ kan ada pengacara dan lain sebagainya, ada bukti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku pengen bawa bukti. Yuk kita timbang ulang lagi nih orang yang pendosa sebelum masuk neraka." Ya Bu ya, ini mau masuk neraka, yuk kita timbang lagi 2 kali supaya kita lihat benar nggak dia dosanya banyak sebelah kiri. Ditimbang lagi adik-adik. Ketika ditimbang benar, timbangannya sebelah kiri lebih berat daripada sebelah kanan. Ini Nabi Muhammad nggak habis pikir, otaknya muter, ngeluarin kertas dari kum ini dari lengan jubahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelah kanan.
ngeluarin kertas, bukan contekan ya, ngeluarin kertas, secari kertas, satu lembar kertas, ditaruhlah timbangan amal tadi yang berat sebelah kanan. Ini kertas selembar, cuma kertas selembar, tiba-tiba sebelah kanan langsung berat bu. Nah malaikat tidak bisa ngomong. Jadi gimana malaikat, kata Nabi Muhammad, sekarang masih nggak dia termasuk orang-orang yang asqiya, orang-orang yang celaka, ahli nar, penghuni neraka? Enggak ya Rasulullah, innahu min ahlil jannah, dia adalah salah satu penghuni surga. Ini laki-laki bahlul lebih bego. Engkau siapa ya laki-laki deh? Ini orang yang ditolong nggak tahu. Engkau yang nolong aku siapa deh? Aku adalah nabimu bernama Muhammad bin Abdillah sallallahu ala Muhammad. Salawat dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah deh, baru ngah aku. Jadi kau ngeblank karena aku bakal masuk ke dalam neraka. Terus ya Rasulullah, apa kertas yang kau keluarkan dari tanganmu ngasih syafaat bisa aku masuk ke dalam surga? Ternyata apa Bapak Ibu, adik-adik? Itu adalah jumlah salawat kita semasa hidup kita, dicatat sama malaikat, dikumpulin, disimpan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita salawat, yang kita salawatin setiap hari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca nih bu, dikumpulin bu. Yang nyimpen siapa? Rasulullah. Sebab kita salawat nyampenya ke Rasulullah. Kita ngirim ke Nabi. Kan salawat itu kita ngirim ke Nabi nyampe di data. Wah, data juga. Ternyata kita pemerintah ngikutin Nabi juga tuh. Udah duluan Nabi tuh rapi. Di data rapi. Jadi ketika salawat kita ini dikumpulin, Nabi lah bisa memberikan syafaat daripada umat-umat Nabi yang sering-sering salawat. Maka daripada itu, kalau seorang yang pendosa aja bisa dibebasin dengan salawatnya di muka bumi, apalagi orang-orang yang sering-sering salawat sama Nabi, apalagi orang yang memeriahkan daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiblah hukumnya sebagai umat Nabi Muhammad untuk kita memeriahkan daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana janji tadi ya, cuaca udah mendukung, tapi waktu, situasi dan kondisi, lihat gerak-gerik tubuh juga agak paham ya. Soal pertama deh langsung. Ya Pak ya, gimana lagi kan Pak Imam, nih lanjut atau gimana nih? Saya kesian jemaahnya nih. Mau tahajud bareng apa tuh gimana? Lanjut aja. Enggak, santai aja. Kesian dia. Belum makan nih kan? Oke, soal pertama dulu, pemanasan. Apa gelar Nabi Allah Musa alaihi salam? Gelarnya Nabi Musa alaihi salam. Adek kacamata. Ngomong aja di situ enaknya, Dek. Nanti kalau nggak bisa jauh, duduk lagi. Ayo deh. Sini. Namanya siapa? Wih, lancar nih. Terus, apa gelar Nabi Musa? Artinya orang yang sering berbicara. Orang berbicara. Oke, subhanallah, benar. Kalimullah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Siapa namanya tadi? Kenal ya? Tuh, itu contoh daripada orang yang khusyuk ketika maulid Nabi. Oke, yang perempuan. Sip. Wah, ini nih. Ibu-ibu fokus. Apa soalnya kita, Bu? Salawat sama Nabi tadi, Bu ya. Oke. Syafaat Nabi. Salawat sama Nabi. Nabi Musa, Nabi Adam. Tadi surat apa Bu yang malaikat mengeluarkan dalilnya? Malaikat walaupun Nabi nego, malaikat nggak mau sebab ada dalam Al-Quran. Surat apa ya? Oh ya, surat malaikat itu kami nggak pernah bermaksiat kepada Allah, kami cuma melakukan suatu apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam surat apa itu ibu-ibu? Nama surat aja, ayatnya nggak usah. Ayatnya ayat 6, ayat surat mana orangnya? Oh ya, surat Tahrim. Benar Bunda. Oke, kerudung coklat. Mana nih? Oper sini.
Antum ada tuh lama. Nih, nah bunda kita sampai di sini aja ya, nitipin sama anaknya, anak orang. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Mau apa nih? Kita tadi mau bicara ya. Lanjut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu salah satu fadilah orang kalau salawat sama Nabi. Nabi Adam aja ngasih tahu. Ini keutamaan orang yang salawat sama Nabi Muhammad SAW. Maka patutlah, wajiblah kita selaku umat Nabi untuk senantiasa melakukan salawat kepada Nabi. Terakhir, apa sih fadilahnya kita ngadain maulid Nabi? Makanan dibuat, dibagiin, ya kan? Apalagi macam-macam, sampai-sampai bagi kompang disambut biar meriah nih malam. Tuh, lihat Abu Lahab. Abu Lahab dalam salah satu kisah, dalam salah satu hadis Nabi, dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab tafsir, dalam kitab syarah hadis Sahih Bukhari wal Muslim. Sahih Bukhari Muslim ini kitab Fathul Bari ini berjumlah 17 jilid. Ya kan? Ibn Hajar Al-Asqalani mengarangnya, di situ dijelaskan kana yukhaffaf yaumul isnin. Abu Lahab, kita tahu Abu Lahab? Pernah kenal Abu Lahab? Ya, kenal. Di dalam surah Al-Lahab, tabbat syada abi lahabi watab. Dia masuk neraka. Dia celaka. Tangannya celaka. Mungkin enggak yang diazab tangannya orang yang masuk surga? Enggak mungkin. Tangannya aja di dalam neraka. Ini Abu Lahab. Walaupun dia sudah masuk neraka, tapi ternyata Abu Lahab dalam salah satu hadis Nabi SAW, beliau mendapatkan keringanan di hari Senin. Kenapa? Membebaskan budak hamba sahaya bernama Halimatu Suwaibah Al-Islamiyah. Siapa namanya? Suwaibah Al-Islamiyah. Seorang budak wanita dibebasin. Karena apa? Nabi lahir, ini kan keponakan Nabi, keponakannya Abu Lahab. Nabi Muhammad keponakannya Abu Lahab. Tapi ketika lahir, disambut. Tapi enggak pakai tolak al-badru, enggak pakai kompang. Pakainya apa? Membebaskan daripada satu budak bernama Suwaibah Islamiyah. Karena dia senang. Walaupun Abu Lahab ketika Nabi diutus menjadi Rasul umur 40 tahun, Abu Lahab jahat. Nabi pernah diseret, Nabi dicaci maki, kotoran onta ditaruh di depan pintu Nabi. Bahkan istrinya diajak. Siapa istri Abu Lahab? Ummu Jamil. Pernah dengar? Ummu Jamil adalah istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil itu artinya Ummu ibu, Jamil cakep, ibu yang cakep. Tapi diajak memusuhi daripada Nabi Muhammad. Ini dua-duanya musuh Nabi Muhammad. Tapi dulunya orang yang paling senang ketika Nabi Muhammad lahir. Karena berkat dia membebaskan satu budak hamba sahaya yang menyusui Nabi, ngerawat Nabi, dibebasin. Ini setiap hari Senin walaupun dalam neraka jahanam, Abu Lahab bisa minum susu dari jari-jarinya. Lihat nih. Iya, dalam salah satu hadis Abu Lahab walaupun dalam neraka setiap hari Senin bisa minum susu. Kenapa? Membebaskan budak perempuan yang menyusui Nabi Muhammad. Kalau seandainya Pak, Ibu, adik-adik, itu Abu Lahab orangnya kafir, musuh Nabi, gak beriman sama Nabi, tapi dapat syafaat, dapat pertolongan di hari Senin, karena Nabi lahir hari Senin dan dia senang merayakan daripada maulid Nabi. Bagaimana pendapat kita semua? Berkumpul bersama-sama merayakan maulid Nabi, status kita umat Nabi dan kita percaya sama Nabi, senang salawat sama Nabi. Mungkin enggak perayaan kita seperti ini salah? Insya Allah enggak. Maka wajib dan patutlah kita mencontoh, mengikuti. Udah aktivitas kita biasanya merayakan daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kalau bisa Abu Lahab aja masuk surga, bisa mendapatkan keringanan, apalagi kita bisa dapat surga. Intinya apa adik-adik? Maulid Nabi untuk mempererat, meningkatkan kualitas kita, banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dapat saya sampaikan. Ingat waktu terakhir, Bu. Siapa tadi, Bu? Dalam kitab apa tadi, Bu? Katanya yang Abu Lahab masuk dalam keringanan dalam surga. Coba ibu-ibu nih, semangat. Bu, tadi kan ada kitab, Bu.
mengatakan bahwasanya Abu Lahab itu dapat keringan di surga di hari Senin. Dalam kitab hadis apa tadi? Ada yang dengar? Cepetan lagi ya. Kitab hadis Fatul, mana bundanya deh? Fatul apa deh? Fatul Gharib. Kalau Ustaz Romli pasti jawab dia. Bunda, siapa nama istrinya Abu Lahab? Tuh Ummu Jamil. Oke, wah tuh tahu juga. Udah itu aja deh kasih. Bundanya udah. Tuh Sultanul Ud. Habis dah. Rupanya tinggal yang kota hewan gimana nih? Udah itu ibu yang kerudung hijau. Kerudung hijau. Oh, istri saya. Oh. Ya. Ya malam Ahad juga nih ya. Suami ngasih istri. Pas kali nih Pak. Serong nih. Pas kode alam nih. Lailatul Ahad. Oke, beruntunglah yang punya suami idaman di depan nih kayak. Nah, oke Bu, itu aja saya yang dapat saya sampaikan. Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita nggak sampai di sini. Terima kasih banyak bisa disambut. Kita sama-sama meriahkan Maulid Nabi SAW. Semoga pertemuan ini bisa membawa berkah. Kita berkumpul lagi menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan lagi, kita doa dulu. Ada sedikit tumpengan berarti. Oh, pakai tumpengan ya. Wah, mantap ya. Oke, sambil dengar tumpengan. Ambil tumpengan. Perkenalkan, nama saya Fahir bin Abdurrahman Ali Idrus Bu, dari Pekanbaru Riau ya. Dulu pernah pesantren juga. Di sini alhamdulillah syukur bisa ketemu sama antum sekalian ya dalam safari kita. Sore tadi tumpengan. Ini numpeng lagi nih. Oke, langsung. Ya, kalau mau doakan silakan. Oke. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal haja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min ni'matin tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min rahmati shumulaha wa min al-aishi argadahu wa min al-umuri asadahu wa min al-ihsati atammahu wa min al-in'ami ammahu. Allahumma kunna wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq bis ziyadati amalana wa akrim bil afiyati gululana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal afika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika tihadana wa alaika tawakkalu wa i'timadana wa khafif anna sikal awzar warzuqna isyatal abrar waqfina wasrif anna syarral asrar wa'tik riqabana wa riqa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatal matin wa ya rahimal masakin rabbi ighfir lana wa liwalidina 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 warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum fataqabbal ya karim.